Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 27 yang akan membahas mengenai tentang telaah terhadap esensi subjek hukum manusia dan badan hukum. Sebelumnya perkenalkan, saya Nesa Purnama Ayu selaku moderator di kelompok 27 dan adapun anggota dari kelompok 27 yaitu Novira Fitriani Karno dan Muhammad Arif Yoga Pratama. Nah, dalam pembahasan kali ini adapun poin-poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah esensi manusia dan manusia sebagai subjek hukum, yang kedua badan hukum sebagai subjek hukum, kemudian kesimpulan. Yang pertama, esensi manusia dan manusia sebagai subjek hukum. Manusia dapat didefinisikan dalam 3 perspektif filosofis, yakni yang pertama, definisi klasik menyebutkan manusia sebagai hewan berbudi. Namun, perbedaan antara manusia dan hewan terletak pada reaksi psikologi. Yang kedua, Gates in Wealth mengartikan manusia sebagai entitas badan dalam dunia ini. Yang ketiga, Esprit in Chair menggambarkan manusia sebagai roh yang menjelma dalam bentuk jasmani atau stoffelig. Menurut pandangan filsafat ini, manusia adalah kesatuan antara jasmani dan rohani. Manusia memiliki, menguasai, dan memastikan dirinya sendiri. Alasan yuridis manusia sebagai subjek hukum yakni manusia mempunyai hak-hak subjektif, kemudian kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia memiliki hak sejak dalam kandungan karena status subjek hukum melekat pada mereka sejak lahir. Kemudian, dalam hukum, Paulus Charlton menyatakan bahwa manusia adalah individu yang didefinisikan oleh 2 dalil, yakni yang pertama, manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif. Di sini, perkataan manusia mempunyai nilai etis. Persoalannya, hal ini juga menjadi dasar arti dalil yang kedua, yaitu dalam hukum positif yang merupakan person adalah subjek hukum, mempunyai kewenangan. Dalil ini mengandung petunjuk di mana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum. Selanjutnya, menurut Apeldoorn, orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang memiliki wewenang hukum. Kewenangan hukum adalah kemampuan untuk menjadi subjek hukum, dan hanya manusia yang dapat memiliki hak-hak subjektif, yaitu kewenangan dan kewajiban. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang esensi manusia dan manusia sebagai subjek hukum. Pengakuan subjek hukum di Indonesia mengikuti setiap manusia sebagai subjek hukum, mulai dari dalam kandungan hingga kematian, tanpa tergantung pada hak-hak kenegaraan atau syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara. Ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUH Perdata, pasal 2 dan pasal 3. Badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah entitas diciptakan oleh manusia dan memiliki hak, kewajiban, serta kekayaan sendiri. Badan hukum sering disebut sebagai persona fiksi atau entitas yang diciptakan oleh hukum sebagai persona. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu badan hukum sebagai subjek hukum. Istilah resmi dalam hukum Indonesia ialah badan hukum, digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. 2. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang bentuk-bentuk usaha negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perorangan terbatas dan sebagainya.
Nah, teman-teman semua, kita akan lanjut ke poin berikutnya, yaitu badan dan hukum sebagai subjek hukum. Berdasarkan pasal 1653 KUH Perdata, ada 3 macam perkumpulan, yaitu perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum. Yang kedua, perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum. Dan yang ketiga, perkumpulan yang diperkenakan atau untuk maksud tertentu, tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan. Menurut beberapa ahli, definisi badan hukum dalam kurung kurasa hukum dapat bervariasi. Menurut Appelron, kurasa hukum ialah setiap persekutuan manusia yang berperilaku hukum seolah-olah tunggal. Poin berikutnya yang dijelaskan oleh Appelron, yaitu setiap harta dengan tujuan tertentu tetapi tanpa pemilik, yang dalam hukum diperlakukan seolah-olah menjadi bursa atau yayasan. Menurut Utrecht, badan hukum penduduk hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia. Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan badan hukum sebagai organisasi atau kelompok manusia yang memiliki tujuan tertentu dan hak serta kewajiban. Subekti juga menyatakan bahwa badan hukum ialah badan atau perkumpulan yang dapat melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan menggugat atau digugat di depan hakim. Badan hukum sebagai subjek hukum. Yang pertama, adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri dengan badan hukum, mempunyai harta kekayaan tertentu, memiliki kepentingan tertentu, memiliki organ yang menjalankan badan hukum, adanya manajemen yang teratur. Selanjutnya, cara membedakan badan hukum publik dan private atau perdata. Yang pertama, badan hukum publik dan private dibedakan dari cara pendiriannya. Badan hukum publik sering didirikan oleh penguasa melalui undang-undang, sementara badan hukum private dapat diakui atau dibentuk untuk tujuan keperdataan. Yang kedua, badan hukum private didirikan oleh individu, sedangkan badan hukum publik dibentuk oleh pemerintah atau kekuasaan umum. Yang ketiga, perbedaan terlihat dari lingkungan kerja. Badan hukum, apakah mereka berinteraksi dengan publik atau terlibat dalam tindakan hukum perdata? Dan yang keempat, badan hukum yang dibentuk oleh penguasa dapat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan atau peraturan yang mengikat masyarakat umum jika memiliki wewenang publik. Itu adalah badan hukum publik. Dan yang selanjutnya adalah teori-teori badan hukum. Yang pertama, teori fiksi oleh Frederick Karl von Savigny menyatakan bahwa badan hukum adalah abstrak, bukan entitas konkret. Manusia dalam badan hukum bertindak sebagai wakil, sehingga teori ini disebut teori fiksi. Yang kedua, teori organ oleh Otto von Guericke memandang badan hukum sebagai entitas nyata dalam hukum, di mana anggota dan pengurus berperan sebagai organ yang membentuk kehendak dan badan hukum. Dalam teori ini, badan hukum dianggap sebagai entitas yang benar-benar ada. Teori yang ketiga yaitu teori kekayaan, bertujuan berpendapat bahwa badan hukum terdiri dari kekayaan tertentu yang dipisahkan dari individu, digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, dan menjadikan badan hukum sebagai subjek hukum. Implementasinya terlihat dalam pasal 1618, 1640, dan 1641 KUH Perdata. Teori selanjutnya, teori keempat, teori harta kekayaan dalam jabatan dan teori tujuan kekayaan menyatakan bahwa badan hukum memiliki hak atas harta tertentu untuk tujuan khusus. Dalam teori ini, pengurus badan hukum memiliki daya berkehendak sebagai aptelig vermogen. Badan hukum bukan subjek hukum. Hak-haknya terkait dengan tujuan atau harta yang dimiliki oleh tujuan tersebut. Teori yang kelima,
Teori kekayaan bersama Rudolf von Zering melihat badan hukum sebagai kumpulan individu dengan kepentingan bersama. Badan hukum dalam teori ini merupakan konstruksi yuridis dari kepentingan anggota dengan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama oleh anggota tersebut. Teori kekayaan yuridis menyatakan bahwa badan hukum adalah realitas konkret dengan eksistensi hukum. Menurut teori ini, badan hukum memiliki status subjek hukum dan kegiatan yang diakui oleh hukum setara dengan manusia dalam konteks umum. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu subjek hukum melibatkan manusia dan badan hukum, dengan manusia sebagai subjek hukum kodrati dan badan hukum yang diberikan oleh negara dengan batasan hukum yang diberikan oleh negara dengan batasan dan syarat. Batasan hukum dianggap sebagai entitas dengan hak dan kewajiban yang dipisahkan dari anggotanya. Unsur-unsur badan hukum melibatkan pemisahan harta kekayaan, hak dan kewajiban tertentu, organ pelaksana, serta manajemen yang teratur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.